Untuk pemateri pertama kita, Bapak Dr. Lilik Mulyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dan pada hari ini beliau akan memaparkan materi terkait pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Dekan, Profesor Kongat, rekan saya berselancar di dalam penulisan buku. Yang saya hormati para pimpinan pengadilan tinggi, banding maupun pengadilan negeri tingkat pertama dalam 4 lingkungan peradilan. Yang saya hormati para narasumber, kemudian juga yang saya hormati para akademisi, hadirin, hadirat, semua yang berbahagia. Pada hari ini kita dari Pusat Strategi Kebijakan akan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang pedoman penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa penelitian ini dilakukan tahun 2021, Bapak. 23, di mana seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan bahwa Undang-Undang IT belum berubah, tapi tidak mengurangi esensi keberlakuannya bahwa hasil penelitian ini dilakukan di 28 provinsi. Jadi 25 provinsi secara daring, kemudian 3 provinsi secara luring. Ketika diskusi itu dilakukan, kita mengundang para dari peradilan, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, kemudian juga mengundang kepolisian, Polda dan Polres, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, kemudian juga ada mengenai dari Kominfo dan akademisi. Hasil penelitian ini menggunakan responden sebanyak 378 responden. Kemudian responden hakim sejumlah 352, kemudian jaksa berjumlah 44, polisi 28, ASN Kominfo 9, dan 45 akademisi. Jadi kalau diperbincangkan dari aspek metodologi ilmiah sudah memenuhi apa yang disebut dengan logiko, hipotetico, verificato. Nah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengemukakan mengenai masalah pedoman pemidanaan pasal-pasal tertentu. Sebenarnya kita dari Puslitbang ini ingin memberi masukan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dari Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sekiranya mengenai pedoman untuk yang diterapkan hakim ketika mengadili mengenai pasal-pasal tertentu ini. Jadi pasal-pasal tertentu yang dijadikan dasar itu adalah pasal 27, 28, 29, dan pasal 35. Walaupun kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ada beberapa aspek yang berubah mengenai pasal 27.
Terlepas dari hal itu, kita berbicara mengenai masalah penerapan dan pedoman pemidanaan, ternyata timbul penafsiran-penafsiran yang berbeda antara aparatur penegak hukum satu dengan lain, kemudian juga saling bertumpang tindih pemikiran-pemikiran dari akademisi tentang undang-undang ITE. Jadi dalam konteks ini kita di sini ingin mendapat masukan. Dengan timbulnya berbagai penafsiran sehingga pemidanaan baik dari segi pemidanaannya, baik dari segi penerapannya, baik dari segi hukum pembuktian. Sehingga diharapkan adanya pedoman pemidanaan ini menjadikan para hakim ketika mengadili perkara akan ajak. Perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Mahkamah Agung ini sedang giat-giatnya membuat pedoman. Mengapa dibuat pedoman? Supaya tidak ada saling bertumpang tindih antara tingkat peradilan baik dalam yudek faksi maupun yudek juris. Dimulai dari pedoman pemidanaan pasal 1, pedoman pemidanaan nomor 1 tahun 2020 tentang disparitas pemidanaan korupsi. Kemudian juga ada mengenai lingkungan hidup. Nah, sekarang sedang dibahas juga mengenai pedoman pemidanaan terhadap narkotika. Nah, ya, dan ini nanti diharapkan juga ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian sehingga dibuatkan mengenai pedoman pemidanaan mengenai undang-undang ITE. Nah, kalau kita melihat sebenarnya sebelum mengacu kepada pedoman pemidanaan ada titik singgung sebenarnya. Titik singgung antara undang-undang IT dengan undang-undang di dalam KUHP pasal 281, 282, di mana kalau kita lihat titik singgungnya itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya misalnya mengenai based on delictnya hampir sama, tapi yang satu-satu secara konvensional, yang lagi satu itu melalui informasi, teknologi informasi. Kemudian yang kedua kalau kita lihat perumusan mengenai lamanya sanksi pidana, stratmatnya memakai yang disebut dengan indefinite sentence system, setinggi-tingginya. Jadi artinya dari hal itu kita melihat bahwa sebenarnya undang-undang undang-undang ITE ini tidak termasuk dalam hukum pidana khusus, dalam artian bahwa kalau hukum pidana khusus itu mempergunakan yang disebut dengan determinate sentence system. Determinate sentence itu adalah pidana minimal dan maksimal. Kemudian walaupun ada persamaan, tapi ada juga perbedaan antara undang-undang ITE dengan ketentuan di dalam undang-undang kesusilaan pasal 281 sama 282. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya mengenai perumusan jenis sanksi pidana atau biasa dalam hukum pidana modern disebut dengan strafshot. Strafshotnya itu kalau di dalam undang-undang ITE sifatnya campuran kumulatif, campuran atau gabungan kumulatif, sedangkan di dalam pasal-pasal di dalam 281 dan 282 KUHP sifatnya adalah alternatif. Kemudian juga kalau kita berlayar di dalam ketentuan Undang-Undang ITE khususnya di Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, jadi sebenarnya ada juga alasan-alasan penghapus pidana di dalam Undang-Undang ITE itu. Misalnya mengenai demi kepentingan umum, kemudian juga dilakukan untuk pembelaan atas dirinya, dan kemudian juga di informasi dan teknologi itu karena merupakan hasil karya seni, budaya, dan olahraga dan sebagainya tidak termasuk di dalam Undang-Undang ITE. Begitupun juga di titik singgung di dalam undang-undang pasal perjudian maupun juga undang-undang yang lain. Nah, ada beberapa problematika tentang penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE.
Problematika pertama itu adalah mengenai masalah penerapan hukum atau putusan Mahkamah Agung tentang SKB. Jadi artinya apa? Di satu sisi iudek faksi dan iudek iuris berbeda ketika menerapkan tentang SKB. Jadi artinya apa? Artinya belum ada kesatuan pandangan tentang SKB. Ada majelis ataupun juga iudek faksi dan iudek iuris yang memandang mempergunakan SKB sebagai dasar putusan. Jadi walaupun misalnya hakim tidak terlibat, khususnya Mahkamah Agung tidak terlibat dalam penjatuhan, dalam perumusan SKB, jadi SKB itu dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, kemudian Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kepolisian, tapi iudek iuris dan iudek faksi itu memakai SKB. Tapi ada juga iudek iuris dan iudek faksi itu tidak memakai. Jadi di sini ada silang pendapat. Nah, jadi silang pendapat di satu sisi memakai, tapi di sisi lain yang tidak memakai. Sehingga dengan demikian diperlukan supaya tidak bingung dari iudek iuris, iudek faksi, sehingga diperlukan pedoman pemidanaan terhadap hal ini. Nah, konteks inilah diseminasi dan seminar nasional ini ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira penerapan yang misalnya untuk undang-undang IT, untuk cikal bakal mengenai pedoman pemidanaan. Kemudian yang kedua adalah mengenai masalah problematika dari kaidah hukum pembuktian. Nah, sebenarnya pembuktian ini merupakan jantungnya dari pemeriksaan perkara. Hakim pasti bertitik tolak pada hukum pembuktian. Bertitik tolak bagaimana cara membuktikan, alat bukti dan sebagainya. Dan seorang hakim itu pasti mengetahui apa yang disebut dengan asas in criminalibus probationes beden exelusi clariones. Di situ diartikan bahwa pembuktian itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi artinya apa? Ketika hakim melakukan membuktikan, dia menerapkan alat bukti, barang bukti, hukum pembuktian, bagaimana mengklasifikasikan fakta dan kenyataan yang terjadi. Kemudian juga bertitik tolak kepada yang disebut dengan asas negatif bewijs teori. Kalau dari konteks normatif, dari konteks ilmu pengetahuan, dibilang kenyataan yang terjadi dikatakan bahwa pembuktian itu menggunakan pembuktian negatif. Dua alat bukti dan hakim yakin di dalam ketentuan pasal 183 KUHP. Apakah demikian praktek yang terjadi? Sebenarnya menurut potret saya, menurut analisis saya, ternyata bahwa sebenarnya secara normatif, secara teoritik dipergunakan pembuktian negatif, tapi prakteknya pembuktian yang dipakai adalah pembuktian positif. Mengapa saya katakan demikian? Karena kenapa? Misalnya seorang hakim ketika mengadili suatu perkara, dalam putusannya menyatakan bahwa si A terbukti bersalah melakukan tindak pidana X, tidak ada kata-kata secara sah dan meyakinkan. Kalau memang benar-benar pembuktian yang negatif kan harusnya dengan dua alat bukti dan hakim yakin. Jadi kualifikasinya secara sah, terbukti secara sah dan meyakinkan. Tanpa ada kata meyakinkan, praktek yang terjadi pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung tidak membatalkan. Karena dia tidak membatalkan berarti bahwa dengan cukup dua alat bukti. Berarti apa? Mahkamah Agung cuma memperbaiki. Jadi kata-kata tidak ada kata-kata secara sah dan meyakinkan itu diperbaiki. Sehingga dengan demikian sebenarnya secara teoritis memakai ketentuan pasal 183 dengan pembuktian negatif, tapi secara praktek sebenarnya hakim Indonesia mempergunakan apa yang dinamakan pembuktian yang sifatnya positif. Nah, misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Badan tadi, bahwa ternyata perbedaan hasil print out dicetak, difotokopi, diajukan ke persidangan, tapi tidak aslinya, berbeda-beda penafsirannya.
pengadilan negeri mengatakan bahwa bebas itu. Tidak bisa dijadikan alat bukti dari segi hukum pembuktian. Tapi pengadilan tinggi membatalkan. Dia dipakai sebagai alat bukti bisa. Mahkamah Agung dengan putusan kasasi dia menyatakan bahwa bukan bisa alat bukti dibebaskan, dipidana. Tapi kemudian di dalam putusan PK dibebaskan. Jadi di sini terdati perspektif penafsiran yang berbeda-beda antara yudek faksi ya, maupun yudek juris. Jadi artinya di tingkat peradilan itu berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai problematika pemidanaan. Sebenarnya pemidanaan ini merupakan hal yang penting. Hal yang penting di dalam penjatuhan pidana dan proses itu hakim. Tapi sayangnya ternyata hukum pidana menganaktirikannya. Saya 38 tahun jadi hakim tidak pernah diajari Mahkamah Agung bagaimana cara membuat putusan yang baik, bagaimana menjatuhkan putusan yang baik. Kita ambil dari putusan-putusan yang terdahulu, kita masukkan dan sebagainya. Tapi syukur alhamdulillah ketika terjadi dalam Perma nomor 1 tahun 2020 ada pedomannya. Dan diharapkan nanti mengenai ITE-nya ada pedomannya. Kemudian juga di dalam ketentuan pasal 54 ayat 1 ada pedoman pemidanaannya. Tapi perlu saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ketika kita melakukan pendapat, bagaimana pendapat mengenai pedoman pemidanaan ini, ada 3 pendapat mengenai pedoman pemidanaan ini dari Hakim Indonesia. Yang pertama dia mengatakan apa? Pedoman pemidanaan itu tidak diperlukan. Hal ini berdiri dari pendapat Pak Adi Handoyo. Adi Handoyo itu adalah mantan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung tahun 96. Penjatuhan pidana itu merupakan hak pribadi bagi seorang hakim. Kalau diatur-atur seperti independensi terganggu. Jadi pandangan yang pertama tidak setuju dia ada pedoman pemidanaan. Yang kedua, ini berbanding terbalik dengan pendapat yang pertama. Perlu ada pedoman pemidanaan. Kenapa perlu? Supaya hakim nyaman. Karena kenapa? Jangankan putusan bebas. Ngurangi hukuman aja diributi orang. Kalau demikian, sudah ada pedoman pemidanaan, diributi orang, jangan salahkan hakimnya, salahkan yang membuat pedoman pemidanaan. Salahkan akademisi yang masuk di situ. Jadi ini garis hakim yang sifatnya aman. Tapi ada juga yang sifatnya moderat. Boleh pedoman pemidanaan, tapi mengenai hukumannya tergantung hakim. Karena di pedoman pemidanaan ada 11, pasal 54 ayat 1. Dituntut 11 tahun, yang terbukti 5. Jadi hukumannya 5/11 kali 11 sama dengan 5. Jadi hukumannya 11 kurang 5 sama dengan 6 tahun. Nah, pendapat yang nomor 3 ini berbanding terbalik dengan pendapat yang nomor 2. Kalau nomor 2 ikuti aja lah biar beres. Ya, sedangkan nomor 1 mengatakan apa? Ya tergantung mengenai masalah hukumannya, kita lihat mengenai macam-macamnya. Keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, sifat baik dan sifat buruk. Jadi artinya apa? Ketika dalam konteks pedoman pemidanaan ini biasanya hakim itu harus berdiri tolak kepada apa yang fakta dan sebagainya. Kemudian mengenai pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP, keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sifat baik dan buruk. Dan sekarang ditambahkanlah dengan pedoman pemidanaan. Jadi nanti akan berubah juga rumus ketika hakim menjatuhkan hukuman. Kalau yang sekarang itu pidana sama dengan tindak pidana plus kesalahan pertanggungjawab pidana plus keadaan yang memberatkan, keadaan yang ringankan. Nanti setelah berlakunya KUHP yang baru 2 Januari 2026 ditambah tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Dan ini sebenarnya sudah ada ini di dalam KUHP Belanda yang tahun 82. Kita ini di Indonesia seperti lagunya Pance, aku masih seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Nanti 2 Januari
2026 kita sama dengan KUHP Belanda. Nah, tujuan pemidanaan ini salah satunya adalah mendorong kesatuan dan konsistensi penerapan hukum. Yang kedua, untuk memberikan acuan dasar dan sekaligus memudahkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Jadi kalau kita berbicara masalah pidana ini berbicara masalah seperti yang tadi Pak Kepala Badan katakan 3N. Ya, jadi nalar, nurani, jadi sebenarnya kunci dari putusan hakim itu sebenarnya ada 3 sebenarnya. Kepastian hukum, Rechtssicherheit, keadilan, Gerechtigkeit, dan kemanfaatan Sekmasiheit. Saya yakin percaya Bapak dan Ibu dari akademisi ini tujuan hukum ini dibilang dari Gustav Rasbus. Sebenarnya yang kalau lebih tepatnya sebenarnya ini di pertama kali dikemukakan oleh Hermann Kantorowicz. Kemudian dipopulerkan oleh Gustav Rasbus. Sama halnya ketika kita berbicara mengenai keadilan restoratif. Dibilang berasal dari Albert Eglas, padahal yang mempopulerkan Albert Eglas. Sedangkan yang mengungkapkan pertama kali adalah Howard Sykes sebagai the grandfather of restorative justice. Jadi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan ini sebenarnya pada abad 16 sudah ada itu. Apa yang disebut dengan Immanuel Kant, summum ius, summa inoria, summa lex, summa crec. Kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Hukum itu dapat melukai tapi keadilan yang dapat menolongnya. Jadi hukum yang berasal dari keadilan seperti seorang anak atau seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya. Jadi artinya dengan demikian keadilan ada dulu daripada hukum. Dan dalam kesempatan ini sebagai yang terakhir mungkin sudah dilirik-lirik sama moderator. Berapa waktunya bisa ya Mbak? 30 menit masih? Oh masih ya. Jadi pedoman penerapan pemidanaan pasal-pasal tertentu ini sudah untuk mengenai kesatuan penerapan hukum. Supaya apa? Supaya tidak ada perbandingan, tidak ada istilahnya antara satu hakim dalam lingkungan yang berbeda atau satu hakim dalam lingkungan yang sama berbeda. Karena apa? Karena di Indonesia ini kan pola pikir hakim Eropa kontinental itu berbeda dengan hakim dari yang sebut Anglo-Saxon. Kalau pola pikir hakim Anglo-Saxon itu dari induktif ke deduktif. Dari induktif ketika mengadili perkara, hakim Anglo-Saxon melihat apa? Jurisprudensi. Sehingga dengan demikian jurisprudensinya dianggap sebagai the binding force of precedent. Kecuali hal-hal tertentu ada similis similibus, misalnya tidak sama, boleh dia muncul. Tapi kalau hakim Indonesia tidak, dari deduktif ke induktif. Ketika mengadili perkara pasti dia lihat undang-undangnya gimana. Apakah undang-undang mengatur, apakah undang-undangnya kabur, apakah undang-undang saling bertentangan, baru dia melakukan penemuan hukum. Jadi pedoman pemidanaan ini sebenarnya dianggap penting. Nah, tapi dalam konsep ini, pedoman pemidanaan ini, walaupun dianggap penting, tapi bisa menyimpang. Jadi artinya dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim secara berurutan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan sifat baik, lalu menjatuhkan pidana. Jadi ada celah-celah ketika pedoman pemidanaan ini tidak dilaksanakan oleh para hakim, hakim itu harus memberikan rasio legisnya. Rasio legis, rasio desidendumnya, kenapa dia tidak memberikan mengenai pedoman pemidanaan diterapkan. Jadi sama halnya seperti pedoman Perma nomor 1 tahun 2020. Nah di situ dikatakan apakah hakim harus mengadili, harus mengikuti Perma itu sepanjang sudah diatur harus mengikuti. Tapi sepanjang tidak mengatur maka ini boleh dia menyimpang gitu. Dan saya dengar juga ini sudah ada dilakukan penelitian mengenai pedoman pemidanaan. Kebetulan pedoman pemidanaan nomor 1 tahun 2020 itu salah satu tim pokoknya saya. Jadi artinya
bahwa mungkin pusat strategi kebijakan ini sudah membuat mengenai ketaatan hakim terhadap pedoman pemidanaan. Sayang saya yang salah satunya yang sebagai narasumber tidak diikutkan ataupun juga tidak ditanya mengenai pedoman pemidanaan. Saya belum tahu juga hasilnya bagaimana. Apakah pedoman pemidanaan yang tentang tipikor itu yang banyak mayoritas tidak diikuti hakim itu hasilnya belum tahu. Ini tapi dalam konteks seperti ini ketika misalnya hakim tidak akan menerapkan pedoman pemidanaan, dia harus menjelaskan rasionya kenapa dia tidak melakukan pedoman pemidanaan. Kemudian dalam hal ini dia tidak menerapkan pedoman pemidanaan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon masukan-masukan dari Bapak dan Ibu sekalian tentang mengenai masalah pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang ITE, karena nanti akan bisa ditindaklanjuti dalam buat perma mengenai pedoman, sedangkan kita sekarang sedang membuat pedoman pemidanaan mengenai narkotika. Mungkin itu demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang berkenan. Karena seluas-luasnya pikiran manusia pasti lebih luas lautan ilmu pengetahuan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dr. Lilik.